Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before we start our lesson today, let's start by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, good morning students. How are you today? I hope you have a good time because we will talk about interesting topics that are experience, history, events, or experiment. Jadi hari ini kita akan menceritakan tentang pengalaman, acara ataupun sejarah. All of us have experience that was happy or not. But sometimes we talk to another people like our friends or our family, or we write it on the book. But have you ever talked, or what kind of text have you talked? Because there are many kinds of text. Jadi biasanya jika kita punya cerita, kita akan menceritakannya kepada teman kita, keluarga kita, atau bahkan menulisnya di dalam sebuah buku. Namun, pernahkah kita berpikir jenis teks apa yang sudah kita ceritakan? Karena di dalam bahasa Inggris itu juga ada banyak jenis dari teks. Okay, before that, let's see the text. Okay, now let's see the text. Last morning, Alisa, my roommate, woke up late and she had to go to the school. When she wanted to take her motorcycle, in fact, she couldn't move it because there were some motorcycles that blocked up her motorcycle. She tried to move all of the motorcycles so that her motorcycle could move from the garage, but she couldn't do it. Then she called Fatima, who had the motorcycle which blocked it up. After that, her friend who had the motorcycle helped her. Finally, she could move her motorcycle and rode it to go to the campus. From the text, we can see ini menceritakan tentang pengalamannya last morning. Jadi, dari semua jenis teks, kita bisa lihat ini tentang menceritakan pengalaman yang sudah berlalu. Jadi, jenis teks ini adalah recount text. Because for today, we will talk about recount text. Why did I say that recount text? Kenapa Miss bilang itu recount text? First, let's see the definition of recount text. Recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity. Its goal is to entertaining or informing the reader. Or recount text is retell experience or events in the past. Jadi recount text itu adalah jenis teks yang menceritakan tentang pengalaman, acara, aksi, ataupun sejarah ataupun aktivitas yang dilakukan di masa lampau. Jadi dari contoh teks yang sebelumnya Miss kasih itu menceritakan tentang pengalamannya saat pagi kemarin kan, last morning, makanya kita sebut itu recount text. Oke, dalam teks recount ada generic structure-nya atau strukturnya. Yang pertama yaitu orientation, events, kemudian reorientation. Yang pertama, orientation. Orientation is, it gives the readers the background information needed to understand the text, such as who involved it, where it happened, and when it happened. Jadi orientasi adalah informasi yang diberikan oleh penulis seperti siapa tokohnya, kapan terjadinya, dan di mana terjadinya. Kemudian yang kedua yaitu events.
Event is a series of events ordered in a chronological sequence. Jadi events itu adalah rangkaian dari kronologi di dalam cerita tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu reorientation. Reorientation is a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi reorientation itu adalah tentang personal comment atau komen terakhir yang diberikan oleh penulis seperti kejadian yang akan terjadi di akhir cerita. Saat kita membuat cerita atau recount text pasti ada tujuannya kan? Jadi the purpose of recount text is to retell experience. Jadi tujuan dari pembuatan recount text yaitu menceritakan ulang tentang pengalaman. Karakteristik dalam recount text yaitu yang pertama, using the simple past tense, past continuous tense, past perfect tense, and past perfect continuous tense. Jadi dalam karakteristik yang pertama dalam recount text itu menggunakan segala yang past seperti past tense, past continuous, past perfect, dan juga past perfect continuous. Kemudian karakteristik yang kedua yaitu using temporal sequence seperti on Saturday, on Monday, or on Sunday gitu. Kemudian yang ketiga itu fokus on specific participant. Contohnya seperti I sebagai penulis fokus kepada penulisnya. Kemudian yang ketiga using the conjunction like them, before, after. Kemudian using action verb seperti when, step, but in verb 2 ya. And now let's see the second example. Okay, from the text that I have given for you, jadi dari teks yang sudah Miss berikan kepada kalian, kita akan mencoba mencocokkannya dengan struktur of recount text. Struktur dari recount text ya. Yang pertama, kalimat pertama yang ada dari teks itu adalah the proclamation of Indonesia independence. Jadi dalam kalimat ini sampai ini menceritakan tentang pembukaan dari teksnya atau pembukaan dari ceritanya. Jadi ini termasuk ke dalam orientation. Ini adalah informasi pertama yang diberikan oleh penulis. Kemudian kalimat the declaration mark the start of the diplomatic ini termasuk ke dalam events atau acara atau kronologi dari cerita. Kemudian yang ketiga yaitu the document was signed. Ini termasuk ke dalam reorientation karena ini adalah penutup atau in the end-nya atau kesimpulan terakhir atau cerita terakhir atau penutup dari ceritanya. Dari teks ini kita sudah melihat 3 structure of recount text. Jadi ini termasuk dari recount text. Dan tentang karakteristiknya sudah termasuk juga kan. Yang pertama menggunakan past tense, yaitu seperti was, were, itu termasuk dari ciri-ciri past tense kan. Kemudian menggunakan verb, iya menggunakan verb seperti sign itu kan. Jadi verb 2 kan. Jadi ini termasuk dari recount text karena menggunakan past tense, menggunakan verb to, kemudian menceritakan tentang masa lampau walaupun itu sejarah, itu termasuk masa lampau ya. Kemudian structure of text-nya sesuai dengan structure of recount text. Di dalam recount text ada 3 jenis. Yang pertama yaitu personal recount, kedua yaitu factual recount, yang ketiga yaitu imaginative recount. Yang pertama personal recount. Jadi personal recount ini adalah cerita tentang kita sendiri, pengalaman pribadi kita. Contohnya itu dari teks pertama yang Miss kasih, itu adalah salah satu contoh dari personal recount. Kemudian yang kedua yaitu factual recount.
Factual recount itu adalah kejadian yang terjadi secara nyata. Contohnya itu sejarah atau eksperimen. Jadi contoh yang kedua Miss kasih itu adalah salah satu contoh dari factual recount. Kemudian yang ketiga yaitu imaginative recount, yaitu atau cerita imajinasi. I think that's all from me. If I have a mistake, please apologize me. Thank you for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.